وأعتدنا لهم عذابا أليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Langsung tajwidnya aja ya. Wallati wallati ya'tinal fa kabir ya'tinal fa nalfa alif lam qamar qamariyah. Wallati ya'tinal fahishata min yuk lanjut. Min nun mati bertemu dengan sebelumnya ada alif lamnya, iya kan? An-Nisa tuh ada alif lamnya kan? Ya. Ada alif lamnya enggak? Enggak ada. Berarti apa? Nun mati bertemu dengan nun idgham fi gunna. Min nisa sa-nya atau bi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat mad wajib muttasil. Min nisaikum fastashhidu alaihin kunna fastashhidu alaihinna arba'atan tam idgham biguna fathatain bertemu dengan mim. Arba'atan minkum ya. Wallati ya'tina al-fahisata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila la-nya apa? Ada yang tahu? Mad iwad. Kalau ada fathatain ya diwaqafkan ya. Kebetulan itu wakafnya berupa alif, maka madai iwad ya. Sudah. Balik ke surat Al-Baqarah. Ayat kelima. Ulaika mereka itulah ala dalam hudam dalam naungan hidayah mir rabbihim dari Rabb mereka. Wa dan bagi mereka dan mereka itulah humul muflihun orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung ya. Siapa mereka itu? Kembali lagi ke atas penjelasannya dari awal ayat kedua sampai dengan ayat keempat. Mereka itu mesti mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. Apa saja titik besarnya yang ada di dalam Al-Quran yang perlu kita imani,
yakni kita harus mengimani terhadap perkara yang gaib, ya. Kemudian aplikasinya apa? Bukan hanya iman dalam hati saja, tapi mesti mendirikan sholat dan menunaikan zakat atau menginfakkan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Cukup sampai di situ, nggak diberikan pengertian lebih detail lagi. Kita pun perlu mengimani dan terus senantiasa beriman dengan apa yang Rasul bawa. Apa yang Rasul bawa itu? Yang Rasul bawa adalah kesempurnaan agama. Maka kalau sudah poin-poin tersebut kita pegang, kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita akan memperoleh gelar. Gelar ini langsung diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gelarnya? Ala hudam mir rabbihim. Senantiasa kita dalam naungan hidayah. Gelar, kalau kita sudah mendapatkan gelar ala hudam mir rabbihim, otomatis kita akan menjadi orang-orang yang muflihun. Ya. Ayat 5 ini penting bagi kita untuk kita ketahui dan untuk kita amalkan. Karena ayat yang ke-6 dan selanjutnya adalah permisalan bagi orang-orang yang tidak yakin. Gambaran-gambaran, kisah-kisah ya, tentang orang-orang yang tidak yakin. Poinnya ayat 5 ini. Ada pertanyaan? Simpel saja. Ada? Yakin? Masa nggak ada pertanyaan? Hidup kalian itu kalau nggak ada pertanyaan berarti ala hudam mir rabbihim. Ya. Jadi jangan pernah sedih kalau hidupnya sudah di ala hudam mir rabbihim. Soalnya disuruh tanya nggak mau tanya, berarti kalian ala hudam mir rabbihim. Allah. Ya. Ini masih bahas tentang iman. Iman dan amal. Iman dan amal. Keduanya tidak boleh terpisah dan tidak boleh dipisahkan. Dan kita tidak boleh memilih salah satunya. Saya mah pengen amal doang, tapi nggak mau iman. Kenapa pengen amal doang? Karena saya mengetahui keutamaan orang sholat itu menyehatkan badan. Maka orang-orang kafir di luar sana ada yang sudah melaksanakan sholat tapi belum beriman. Ini amal doang, nggak boleh dipisahkan dengan iman. Saya mah iman doang, nggak mau sholat. Yang penting hati saya percaya pada Allah. Gimana dong? Maka itu iman yang bohong, iman yang bullshit. Ya, iman yang seperti itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman mesti amal, karena yang menjaga iman kita adalah amal. Yang menuntun amal kita adalah iman. Yang menjaga iman kita adalah amal, yang menuntun amal kita adalah iman. Duanya saling berkait, nggak boleh dipisahkan. Orang yang beriman doang nggak mau amal, suatu saat nanti dia akan tersesat dengan keimanannya. Hati-hati. Ada banyak orang yang berkata iman, tapi sholat Jumatnya di Arab. Ngapain sholat di Arab? Sholat Jumat itu wajibnya bagi yang mukim. Kalau sudah musafir nggak wajib. Jangka waktu antara Indonesia dengan Arab itu beda 5 jam. Di sini belum Allahu Akbar. Allahu a'lam bishawab. Ya.
Makanya jangan iman doang, harus amal. Nanti dibohongin sama setan. Ya. Amal doang, nggak iman, percuma, nggak diterima amalnya. Ya. Karena apa yang dia lakukan itu karena kebutuhan dia, bukan karena Allah. Sholat karena sehat, sedekah untuk supaya lapang rizkinya. Orang-orang Cina tuh ya, ada istilah buang duit sial. Orang Cina. Ya. Jadi orang Cina tuh kalau usaha, setiap bulan mereka sisihkan sebagian uangnya untuk membuang sial. Itu sebenarnya sodako itu. Ya. Mereka amal, tapi nggak iman. Maaf. Orang yang nyari duit pelacur. Nah, nggak apa-apa, jangan diperbagus namanya ya. Awas, jangan diperbagus. Nanti ada yang bangga lagi. Ya, pelacur sudah. Pelacur itu sebagian pelacur itu setiap bulan itu mereka sodako. Bilangnya apa? Buang sial. Allah, biar lancar. Dia amal doang, tapi nggak iman. Ya. Apa, Bir? Itu kan misalnya saya sholat terus pengen dilihat orang-orang saya dakwah gitu supaya ikut sholat gitu, makasih uang dan lain sebagai misal gitu, itu mah baca Quran, beramal pengen dilihat orang, tapi bukan untuk saya, untuk ngajak aja gitu. Nggak apa-apa, itu bagian dari dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah teman kalian dengan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik, ya. Teman kita gak sholat, mau nasihatin, segen, kita tunjukkan ke dia kalau kita sholat. Sering lewat depan rumah dia, siapa tahu dia yang lihat, siapa tahu dia terketuk pintu hatinya, ya. Kalau niatnya demikian untuk mengajak, gak apa-apa, itu bukan riya. Yang riya itu kalau seandainya memperlihatkan ibadah kita karena ingin dipuji oleh orang, dibanggakan oleh orang, ya. Memang secara amal, secara zahir nggak ada bedanya, kelihatan oleh mata manusia. Cuma bedanya itu nanti dalam hati kita. Nah, makanya hati-hati. Kalau niatnya demikian, nggak apa-apa, boleh, bagus, ya, untuk mengajak. Ada lagi? Misalnya ada itu ya, praktek sholat di sekolah gitu. Nah, terus tuh kalau di sini biasanya biasa-biasa aja gitu bacanya apa. Di sana bacanya dipanjang-panjangin buat apa. Gimana itu maksudnya? Kalau untuk ujian tuh bukan riya. Ya. Ujian itu bukan riya. Karena ujian itu memang maksud dan tujuannya itu supaya muallim atau guru ini tahu kualitas seorang murid. Maka bagian daripada ikhtiarnya murid itu dia menampilkan yang terbaik di hadapan guru dia. Kalau saya mempunyai kemampuan ini dan itu boleh, itu bukan riya. Ya, tapi alangkah baiknya kalau di hadapan guru bagus, apalagi di hadapan Allah, kan gitu. Ya. Jadi perbandingannya itu boleh saja, cuman alangkah baiknya. Kenapa di hadapan guru doang yang bagus, di hadapan Allah asal-asalan? Ya, ya, ya. Ada lagi? Cukup? Ala hudam mirobim, 2 orang. Ya. Ala hudam mirobihim wa ulaika humul kekederan karena nggak tanya. Nah, ya. Jadi iman tuh penting, ya. Iman itu pondasi, akar, ya. Akar dan amal itu buah, ya, daripada pondasi atau akar itu. Ya. Nah, nanti edit videonya potong-potong aja, nggak apa-apa, 2 menit, 3 menit, kayak gitu. Kalau baca Al-Quran di tengah-tengah ayat tuh pakai bismillah apa audzubillahnya doang? Sunnah pakai auzubillah doang. Ini sebagaimana
pengertian dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab-kitab tafsir, bahwasanya gunanya bismillah itu untuk memutus dari surat ke surat yang lain. Bismillah itu cuma ada dua ayat dalam Al-Quran. Ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah, ayat yang kedua dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang lain-lain itu bukan bagian daripada Al-Quran. Itu hanya untuk sebagai faslun namanya, pemisah dari surat ke surat. Maka sunnah kalau kita membacanya di awal surat menjaharkan bismillah. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i, ya. Tapi kalau kita membacanya di tengah, ya, karena tidak memutus surat, ya, supaya orang pun faham yang kita baca, maka setelah ta'awud langsung saja ke ayat, ya. Tapi mubah, boleh kalian membaca bismillah di tengah surat, itu boleh hukumnya, sebagaimana dalam hadis, awalilah aktivitas kalian dengan bismillah. Tapi ini bukan pendapat yang paling afdol. Kalau yang paling afdolnya dalam membaca Al-Quran demikian. Adapun dalam amal perbuatan tetap awali dengan bismillah, asal jangan mencuri saja, ya. Kalau tidurnya dari begini, wudunya Tergantung, ya. Kalau tidur nyender seperti ini, ya, kemudian terbuka bokongnya, tuh dubur atau anusnya, maka batal, ya. Tapi memang ada yang mengatakan meskipun nggak terbuka itu tetap batal, disebabkan karena dia nyender, hilang kesadaran penuhnya, ya. Tapi untuk berjaga-jaga kalian jangan tidur sambil nyender, ya. Seperti ini saja kalau Jumat. Silahnya agak ke bawah kakinya supaya sabila ini, ya, dua jalan itu tertutup. Silahnya agak ke bawah. Kalau ngantuk seperti ini, bahkan sampai tidur, dalam mazhab Imam Syafi'i semua sepakat ini nggak batal, ya. Tapi kalian mau siap-siap tidur apa Jumat? ngantuk ya. Kalau batal mah kalau Jumatan banyak yang ya. Makanya, Batal. ya, jangan persiapkan, ya. Makanya kalau ada orang bicara tuh lihat ke depan. Lihat tip. Tanpa sadar pun dengar. Pura-pura aja banget tuh orang tidur. Ada lagi. Al-Quran kan firman Allah, ya. Ya. Artinya bahasa Arab. Ya. Apa penduduk langit itu semuanya pakai bahasa Arab? Ya, ini memang ada dalilnya. Dalil ini memang kalau kita merujuk kepada hadis itu memang dhaif hadisnya. Tapi menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dan ulama-ulama lain, ya, kalau dalam masalah fadilah keutamaan boleh kita mengamalkan hadis yang dhaif, yang lemah, asal jangan maudhu', asal jangan hadisnya palsu. Jadi memang sudah masyhur, ya, di kalangan para alim ulama kalau kita nanti di surga menggunakan bahasa Arab, ya. Dikubur ketika kalian ditanyakan oleh para malaikat bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu memang bahasanya penduduk langit, ya. Bahasa penduduk langit, bahasa kita nanti di surga. Kenapa bahasa Arab? Ada banyak alasan. Baik itu dirujuk dari sisi bahasanya maupun dari sisi keilmuannya. Bahasa Arab itu amat dalam keilmuannya dan amat indah sastranya dan amat-amat yang lainnya yang tidak bisa didapatkan oleh bahasa-bahasa yang lain. Jadi ya memang demikian bahasa Arab. Tapi bahasa Arab yang fusha,
bahasa Arab yang fasahah seperti yang ada dalam Al-Qur'an, bukan bahasa Arab amiyah, bahasa Arab pasaran, ya. Tapi bahasa Arab Al-Qur'an yang belajar di pesantren, belajar di perguruan tinggi, ya, itu bahasa Arab fushah. Jarang digunakan. Sekarang hanya digunakan di sebagian kecil jazirah Arab, ya. Mereka hanya menggunakan untuk percakapan-percakapan yang sopan saja. Jarang sekali digunakan. Sekarang tuh bahasa itu yang hampir bagus digunakan 90% bahasa Arab fushah ada di Afrika Selatan, di Yaman, ya. Ya, sebagiannya di Tarim, ya, bahasa Arabnya. Maka orang-orang awamnya itu banyak yang ngerti bahasa Arab fushah. Tapi kalau orang-orang awam, ya, bahkan di jazirah Arabnya sendiri, di negeri Arabnya sendiri, kadang-kadang orang awamnya nih, ya, bukan orang pendidikannya, mereka nggak paham. Paham sih paham, tapi mereka nggak mampu mengucapkan. Karena betapa sulitnya memang, ya. Bahasanya itu harus teratur. Ketika kita ngomong dengan laki-laki, ya dengan bahasa laki-laki. Ketika perempuan, ya dengan bahasa perempuan. Kaidahnya. Tapi mereka ngomongnya apa namanya? Serasapan aja kayak gitu. Dan Ang Didi sering mendapati di grup bahasa Arab itu ya begitu memang, orang-orang Arab yang ngomong sembarangan baik. Tapi Ang Didi paham maksud mereka, ya. Maka bahasa Arab fusha yang dimaksud ini. Ya, bahasa surga, bahasa Arab fusha. Ya, bahasanya Rasulullah. Kalau Rasulullah memang menggunakan bahasa fusha, ya. Rasulullah itu bahasa fusha, bukan bahasa amiyah. Ya Rasul, madza ta'mal, kaifa halukum, ya, madza taqra'un, dan wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Ya, ada lagi? Kalau itu yang orangnya rajin sholat, rajin ibadah apa, Ya. tapi dia nggak bisa bahasa Arab. Pas ditanya itu Otomatis nggak usah mikirin bahasa. masih tetap digendir nggak? Kena gendir. Jadi nggak usah khawatir, ya. Artinya memang kita itu sebagai umat Islam, kalau ingin memperdalam agama Islam wajib belajar bahasa Arab. Kalau ingin memperdalam, ya. Kalau ingin memperdalam ilmu, tapi kalau hanya sekedar tahu, ya nggak apa-apa, ya. Maka belajar bahasa Arab itu bukan suatu kewajiban bagi manusia keseluruhan, ya. Wajib bagi mereka yang ingin perdalam aja. Terus gimana nanti masuk kubur? Otomatis lidah kalian menggunakan bahasa Arab, nggak usah khawatir, ya. Dari Jawa, dari Sunda, semuanya bersatu menggunakan bahasa Arab. Marrobuka, sapa Pangeran Hira. Nah, ya. Jadi malaikatnya satu, munkar nakir, ya. Malaikatnya cuma ada 2 macam, munkar dan nakir, dan menggunakan bahasa Arab saja. Betapa lucunya kalau seandainya munkar nakirnya yang menyesuaikan kita, kan, ya. Dari Sunda, munkar nakirnya harus Sundahan ngomongnya, kan lucu, ya. Kita mau diazab ketawa dulu, kan nggak enak, kan. Maka bahasa Arab dah. Aya naon apa maksudnya? Ada apa? Iya. Oh, bahasa Sunda, siapa Pangeran Ira? Hah? Bahasa Sundanya apa? Siapa tuan kamu? Orang Sunda juga kayak der nih, ya. Ya wis ora apa bahasa Sunda ya apa. Sopo Gusti apa? Anjen. Malaikat terjatuh apa ya lebih dulu? Hah? Ganti ya. Kan ada 2 malaikatnya yang tugasnya nyatet. Orang kan banyak. Tapi tetap satu itu apa gimana? Ada 2, nama Raqib, Atid, pencatat keburukan dan kebaikan. Setiap malaikat itu punya beribu-ribu anak buah. Pemimpin semua malaikat adalah Jibril, ya. Pemimpin semua malaikat.
Ya. Mikail punya anak buah lagi beribuan. Raqib yang mencatat kebaikan dan keburukan punya anak buah lagi ribuan. Ya. Jadi nggak usah khawatir amal kebaikan kalian salah catat. Nah, Tapi itu pasti. sama semua. Hah? Sama semua. Apanya bentuknya? Iya, yang dihafalkan oleh kita itu pemimpinnya doang. Seksi-seksi yang utama. Ibaratnya ada seksi olahraga tercatat di situ kepalanya doang, kabir. Di bawahnya karena saking banyaknya nggak dicatat nama-namanya. Jadi seperti itu. Adapun nama detailnya memang wallahu a'lam, karena tidak ada dalil yang sahih ya. Lagian juga gunanya buat apa kita ngapalin puluhan ribu nama malaikat ya. Maka yang pentingnya aja pemimpinnya gitu. Jibril yang menyampaikan wahyu ya, Israil yang meniup sangkakala ya, Israil yang nyabut nyawa kan gitu ya, Munkar yang menanyai kalian ya. Ada lagi? Hah? Tutorial siwak. Siwak. Siwak ini sunnah, ya. Siwak ini sunnah. Bahkan dalam hadis Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak qabla kulli shalah. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku wajibkan kalian bersiwak sebelum melaksanakan sholat. Benda kecil tapi memang berat untuk diamalkan. Maka mengamalkan siwak ini, kalau kita bersiwak sebelum takbiratul ihram, maka pahalanya dikalikan 70 kali lipat sholatnya. Subhanallah. Cuma ngamal ini doang. 27 tambah dikali lagi. 27 kali 70. Cuma sekali dua sakit. Ya. Ya, jangan terlalu lama ya kalau sebelum anu saja. Ya. Apa namanya? Kalau sebelum sholat itu, terus sebelum wudhu ya bersiwak. Habis bangun tidur bersiwak. Siwaknya menggunakan kayu, memang dikenalnya kayu siwak ya. Ya. Dikenalnya kayu siwak. Ya. Kalau siwak, kalau bahasa Arabnya syaukah. Syaukah itu duri. Jadi maksud daripada siwak itu kayu yang seakan-akan kalau digigit-gigit itu seperti zaman sekarang seperti apa namanya? Sikat gigi. Seperti ini. Ada macam-macam memang, ada yang kering. Kalau ini yang basah, yang rasanya juga macam-macam, yang mungkin disukai oleh anak-anak muda, ada rasa mint, rasa stroberi, ya, rasa anggur, ya. Jadi tutorialnya, pertama kulitnya dulu, kulitnya dibuang secukupnya saja untuk siwak. Kulitnya dibuang, ya. Kemudian kalau memang nggak ada alat selain gigi, maka digigit-gigit dulu, gigit sampai menjadi seperti ini, seperti sikat gigi. Dan sehabis bersiwak, bagusnya ini dicuci, apalagi sehabis wudhu tuh dicuci. Itu tutorial siwak, karena sudah masuk waktu isya. Ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.